Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami ingin mewawancarai terkait lahan parkir di Gacuan Bangkalan. Perkenalkan, nama saya Dapan Mubarok, absen 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Lasar, absen 19. Perkenalkan, nama saya Ulan Anggun Bermatasari, absen 35. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani, absen 4. Perkenalkan, nama saya Aulia Nidita, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Fadil Firda, nomor absen 12. Oke, di sini saya akan mewawancarai pegawai Gacuan dengan Mas siapa? Mas Boy. Di sini saya akan bertanya 5 jawaban dan dilanjutkan dengan soal saya. Yang pertama, bisa diceritakan bagaimana awal mula atau lahan parkir di sini sampai didirikan? Awal mulanya itu ya karena ada sepihak dari luar sama pihak sini. Kayak sini itu dari Karang Taruna ya. Nah, terjadinya konflik itu karena ada pihak yang luar yang mau masuk untuk mau ngambil lahan parkir di tempat. Nah, itu awal mulanya. Berikutnya itu menurut maksudnya apa sebenarnya akar masalah dari konflik ini? Atau ekonomi, rebutan wilayah, dan ada alasan lain? Dari ekonomi ya, karena kan di Gacuan kan dilihat karena hasilnya besar ya. Dari situ banyak orang-orang yang luar yang mau megang tempat lahan parkir di sini karena tidak besar untuk penghasilannya. Oke, selanjutnya apa yang Anda rasakan saat situasi memanas dan bagaimana biasanya Anda menyikapi tekanan tersebut? Yang saya rasakan di saat konflik terjadi itu ya tegang ya pastinya, karena apa? Memang sebelumnya tidak pernah melihat hal konflik itu sampai kejadian ya, karena adanya kekerasan. Maksudnya kekerasan itu bukan kekerasan fisik ya, semacam adu mulut. Nah, terus ada yang dilihat itu sajam yang dikeluarkan, tapi nggak sampai terjadinya sampai kontak fisik, cuman adu mulut. Oke, yang berikutnya, seberapa besar pengaruh penghasilan dari lahan parkir ini untuk kehidupan pribadi dan keluarga? Untuk penghasilan sih sebenarnya saya nggak tahu ya, tapi kalau dilihat menurut pandangan saya cukup. Karena kalau lihat per hari-hari itu banyak ya konsumen-konsumen yang datang ke Gacuan. Jadi ya cukup lah untuk membantu ekonomi, meningkatkan ekonomi keluarga cukup. Bagaimana hubungan Anda dengan rekan sesama tukang parkir sebelum dan setelah ada konflik ini? Kalau untuk sebelum ya hubungannya aman-aman aja ya. Nah, seperti ya silaturahmi tetap berjalan solid. Dan ketika ada kejadian tersebut ya tetap aman, tetap transparansi, damai-damai. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari Faza. Maka saya akan melanjutkannya, yaitu dalam pandangan Anda, apakah ada pihak atau kelompok tertentu yang punya pengaruh besar dalam mengatur lahan ini? Tidak ada. Tapi yang memegang lebih utama itu di Karang Taruna terdekat, karena yang ada cuma berhubungan dengan rata-rata. Jadi orang luar itu tidak seharusnya untuk lahan. Jadi yang paling kuat itu yang Karang Taruna terdekat sini. Baik, selanjutnya, jika terjadi gesekan, biasanya bentuknya seperti apa? Apakah seperti adu mulut, negosiasi, atau tindakan fisik? Untuk ini ya adu mulut sih ada. Karena awal kejadian konflik, nah setelah itu ada negosiasi. Di situ ada dirembuk, jadikan forum di mana untuk supaya tidak memanjang. Ceritanya itu memanjang. Jadi itu adanya forum, kita akan baik-baik dengan duduk bareng karena biar masalahnya tidak selesai. Apakah ada tindakan fisik yang membuat parah seperti luka-luka? Tidak ada, cuman ada mulut. Baik, untuk selanjutnya, pernahkah ada upaya untuk berdamai? Jika pernah, apa yang membuat perdamaian itu bertahan atau justru gagal? Ada upaya untuk damai itu ada dengan damai itu ya ada pihak yang lebih berhubungan dengan aparat ya, kepolisian itu
pihak polisi untuk memberikan apa ya, membantu supaya masalah ini bukan hanya pihak polisi, pihak RT, RW terdekat sini untuk membantu supaya masalah ini diselesaikan. Itu sangat terkait. Bagaimana Anda melihat peran pihak berwenang atau aparat selama ini dalam menghadapi konflik parkir di sini? Bagaimana Anda melihat peran pihak berwenang atau aparat selama ini dalam menangani konflik parkir di sini? Alhamdulillah pihak berwenang ya seperti aparat sangat beredukasi untuk membantu mensupport untuk menyelesaikan masalah di sini ya. Jadi benar-benar terbantu ya dengan adanya aparat, kemudian juga BPT maupun untuk menyelesaikan masalah. Itu sangat berpengaruh demi kedamaian. Selanjutnya, menurut Anda pribadi, aturan seperti apa yang paling adil agar semua pihak bisa bekerja dengan tenang? Yang paling adil ya dengan kita koordinasi itu antara parkir ya, terutamanya koordinasi supaya sama-sama mendapatkan kebahagiaan. Jadi itu ada rembukan kayak negosiasi bersama-sama, forum bagaimana untuk sama-sama dapat, dan tidak sebenarnya adanya iri maupun dengki. Itu ya kita rembuk bareng-bareng dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Ini saya bersama dengan Mas Ilham. Jadi saya akan bertanya, sudah berapa lama Bapak tinggal di sini dan terus ceritanya gimana kok bisa berpayahkan di lahan ini? Untuk batas maksimal lamanya sebenarnya sudah lama. Saya tidak tahu bisa menentukan berapa tahun dulu sama kakak saya adalah. Terus batas parkir Bapak itu dari mana sampai mana Pak? Pokoknya ya dari sini ke sini. Karena ada orang lain atau keluarga lain yang tiba-tiba mau ke sini. Ada, cuma kita dari kami apa bantu kita mau sholat ya yang biasanya dari situ bagian. Ada Pak, ada rebutan parkir sampai berantem ada dulu. Aman kok. Kalau boleh tahu, setoran parkirnya itu siapa? Atau ada koordinatornya? Untuk setorannya ya biasanya ada kita dari apa lewat fix gitu. Kalau orang jawab ya orang sama bilang kita sama kata. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari kita. Bapak ada izin resmi atau kartu anggota gitu buat jaga di sini supaya tidak diganggu orang lain? Untuk masalah perizinan saya belum tahu Pak. Soalnya untuk perizinan kakak saya yang tahu. Jelasnya ke kakak saya. Ada sih untuk perizinan ada, cuma yang memegang kakak saya. Kalau ada yang mau rebut lahan ini secara paksa, Bapak biasanya melakukan ke siapa atau diberitahu ke siapa? Untuk merebut lahan itu nggak ada juga. Kita kan apa yang menjaga itu per setiap apa namanya setiap toko. Jadi nggak ada untuk merebutkan lahan. Kita cari penggantian. Ada sistemnya juga tukang parkir. Sama tukang parkir di depan atau di seberang sana atur-atur saja atau cari saingan cari pelanggan? Oh enggak, aman. Yang alhamdulillah kadang gantian juga. Kita apa mau memegang ibadah kita bisa dapat yang satu juga bisa bantuan kita lakukan. Apa hal yang paling bikin Bapak pusing kalau lagi ada masalah perebutan lahan kayak gini? Paling ya umumnya orang Madura yang Arab itu yang pusing Pak. Perselisihan antara apa gitu, bagaimana takut bertengkar gitu antara keluarga juga satu
Di sini saya akan bertanya dengan Bapak ini. Isi Pak. Ya, siap. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang kasus tempat parkir. Bagaimana publik parkir di depan mempengaruhi kelancaran pekerjaan Anda sehari-hari di dalam? Untuk sementara untuk sekarang untuk kelancaran dalam lancar tidak ada konflik karena konflik itu sudah berlaku. Nah, konflik itu terjadi karena kesalahpahaman satu, kedua ada orang luar yang mau masuk wilayah kita. Kita kan Karang Taruna kan. Nah, kita sebagai Karang Taruna ya kita perjuangkan kampung kita gimana caranya supaya tidak diambil orang gitu. Banyak akhirnya dari Karang Taruna tidak terlalu kuat yang mensupport, jadi parkiran ini akhirnya dibagi dua sama pihak untuk menghindari konflik selanjutnya, dan alhamdulillah sampai sekarang. Di sini saya akan menunjukkan pertanyaan kedua ya Pak. Pernahkah mengalami kejadian yang tidak mengenakan atau paling berkesan terkait dari hutan parkir? Yang momen paling apa itu paling Tidak mengenakan. momen paling tidak menyenangkan itu yang awal pertama kita konflik aja. Nah, yang menyenangkan kita berjuang untuk Karang Taruna kita. Nah, kita itu sampai hampir mau ditodong pisau lah. Cuma nggak nyampein itu, cuma udah mau dikeluarin pisau aja. Itu momen yang tidak enak sama kita ya. Kita sebagai Karang Taruna sini ya mau tidak mau harus melawan untuk orang-orang preman itu. Lalu apalagi Eko, saya akan ke pertanyaan ketiga. Apa keluhan atau reaksi yang paling sering Anda dengar dari pelanggan mengenai kondisi parkir di sini? kalau untuk kondisi parkir di sini alhamdulillah tidak ada keluhan. Paling keluhan kita cuma dari para pelanggan yang kegajuan aja. Kalau untuk parkir selama ini udah 1 tahun lebih alhamdulillah tidak ada keluhan. Paling keluhan-keluhan sedikit aja itu kalau masalah kadang-kadang apa itu ketinggalan aja, kita yang itu bukan konsumen, kita yang sering kontak ketinggalan, jadi kita bantu untuk selanjutnya kalau ada konsumen yang bisa, kita harus jaga diri sendiri lah, kontak itu jangan sampai ditinggal untuk kelancaran kita bersama ya. Di sini saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana komunikasi yang terjadi antara pihak manajemen Gacuan dengan para pengelola parkir yang ada di sini? Untuk manajemen pengelola parkir sama kita, manajemen Gacuan sementara ini 1 tahun lebih ini alhamdulillah kondusif, aman dan tidak ada apa-apa. Kita saling support ya, pihak manajemen bantu kita bantu pihak manajemen kalau ada. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari publik, yaitu pertanyaan selanjutnya, apakah dari pihak manajemen sendiri pernah memberikan instruksi atau tindakan khusus terkait konflik tersebut? Dari manajemen Gacuan untuk instruksi kita ya, instruksi kita itu sebenarnya tidak ada, karena secara tidak langsung sebelum konflik itu sebenarnya surat itu sudah tertuju sama Karang Taruna kan. Nah cuma waktu itu surat sama manajemen masih dipending, mungkin ada main lah di belakang. Akhirnya ada orang luar masuk dengan alasan minta surat MOU kita. Sebenarnya surat MOU itu untuk Karang Taruna. Nah setelah konflik baru surat itu akhirnya dijatuhkan ke Karang Taruna. Untuk selanjutnya sama manajemen sama pihak parkir Gacuan sudah kondusif, aman. Baik, yang selanjutnya yaitu apakah Bapak merasa was-was atau tidak aman saat harus berangkat atau pulang kerja karena Kalau untuk sekarang tidak. Nah, kalau untuk awal-awal kita untuk was-was itu kemungkinan besar ada, karena waktu itu yang konflik pertama yang itu sebenarnya saya, asli emang saya itu sama pihak sebelah yang hampir mau keluar saja kan. Nah, waktu awal-awal aja kita was-was, takut kita ada kecolongan motor atau apa kan. Nah, selanjutnya ini sampai sekarang kita alhamdulillah aman, kondusif. Untuk was-was dan sebagainya kita sudah aman, insya Allah aman dan tidak ada apa-apa.
pengelola parkir agar tidak ada lagi keributan? Kalau kira paling ideal itu ya jelas kita sebagai warga sini kan, RT sini ya jelas harus Karang Taruna. Karena kita itu mengajukan dulu sebelum IMB ini bangun, kita udah mengajukan lahan parkir untuk Karang Taruna, pemuda kita di sini yang tidak bekerja bisa bekerja. Dan dari pihak Gacuan kami meminta kalau pengen buka usaha di sini kira-kira harus ada perkembangan untuk Karang Taruna yang tidak bisa bekerja bisa bekerja. Ya kalau untuk idealnya ya tetap Karang Taruna, dan alhamdulillah ya sekarang pun Karang Taruna yang pegang walaupun dibagi dua. Jadi bisa membuka lahan pekerjaan untuk anak-anak. Alhamdulillah semua untuk Karang Taruna bisa kerja di lahan parkir ini secara bergantian. Ya walaupun mau ngelamar ke pihak Risto Gacuan, kalau warga Karang Taruna sini itu bisa agak berjalan mulus walaupun ada ini interview agak gampang diutamakan lah kalau warga Karang Taruna yang untuk mau melamar di Risto sini. Baik, yang terakhir yaitu solusi seperti apa yang menurut Anda paling efektif agar pekerjaan Bapak ini tidak terganggu oleh masalah internal ini? Masalah internal itu masalah luar ya. Kalau untuk masalah luar kita sebenarnya tidak ada masalah untuk sekarang lah. Kita sekarang kayaknya udah aman-aman aja. Untuk eksternal, internal kita alhamdulillah udah lancar, udah gak ada kendala lagi, gak ada ribut-ribut lagi. Kita kerja sesuai dengan SOP yang di lapangan kita kerja. Baik, terima kasih atas jawaban Bapak yang sangat memuaskan bagi kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah bicara mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.